Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, apakah mudah mendirikan sebuah negara? Tidak mudah. Belanda telah menginvestasikan cukup besar untuk pembangunan khususnya di Indonesia ini. Rel kereta api, pelabuhan, dan lain sebagainya. Apakah mudah Belanda melepaskan jamur peristiwa ini? Tidak mudah. Belanda menggandeng sekutu Inggris dan lain sebagainya mendarat di Surabaya. Apakah hanya mendaratnya saja yang diperhitungkan? Tidak. Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, melihat keterbatasan tentara pada saat itu karena baru merdeka, anggarannya pun bisa jadi belum ada. Tetapi semangat juang seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan, freedom yang menjadi kebanggaan ini betul-betul diberikan kebenaran yang akan datang. Dikumpulkan seluruh ahli ulama atau bisa jadi hari Mas hari kumpul bersama-sama di sana membahas bagaimana mempertahankan Indonesia yang sudah merdeka ini hingga agresi Belanda ini bisa dimentakkan dengan keterbatasan yang ada. Peluang tadi yang kita dengarkan bersama resolusi bisa tidak. Apakah hanya pemuda Surabaya yang berjuang di tanah Surabaya sana? Tidak. Banyak juga santri dari Kebumen, banyak juga santri dari Banyumas hadir mempertahankan. Kalau hanya pemuda Surabaya itu yang dituliskan dalam teks, tidak akan cukup. Pertempuran dalam mempertahankan kedaulatan negara kurang lebih 3 minggu. Setelah Jenderal Malabi terbunuh, Inggris ngamuk dan minta gencatan senjata. Apakah diladeni? Tidak. Justru para santri bersama dengan alim ulama bergerak berkorban, rawe-rawe lantas, malam-malam. Betul. Dicicipin katanya. Mati kabur. Ya ada kata itu. Datang ke Surabaya, seluruh komponen santri bertalim ulama dipimpin di sana. Kurang lebih 20.000 tentara dan pejuang dan santri dan ulama gugur dalam mempertahankan kemerdekaan saya. Dari pihak itu berapa? Kurang lebih 1.600. Dari pihak Indonesia kurang lebih 20.000. Jadi kenapa lebih banyak Indonesia? Karena yang dilawan pasukan terlatih, para santri yang modalnya semangat juang syahid. Alhamdulillah ini membuat kocar kacir para sekutu dan hengkang dari Indonesia, terutama untuk para santri. Ini adalah perjuangan yang nyata, yang darahnya pernah dialirkan masuk ke bumi Indonesia hingga hari ini kita bisa tegak berdiri. Dan sudah menjadi kewajiban setiap pemimpin bagaimana santri yang telah berjalan kehilangan nyawa ini, zuriat-zuriatnya, seluruh generasi santri ini
betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari negara. Apalagi sekarang ini para santri tidak hanya mengejar ilmu, seperti tadi disampaikan, tidak hanya ilmu yang bermanfaat, takdim kepada guru. Kita prihatin kalau ada murid melarang guru, ilmunya mau sampai di mana? Tapi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat ini yang bicara. Islam dia mengajar kita akhlakul karimah. Injak wahyu kita menerima akhlak yang dijaga. Akhlaknya baik, Allah imannya baik. Di mana kita didapatkannya? Di pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim. Kalau kita sudah semakin jauh dari alim ulama, dari guru-guru kita, muspro hidupnya. Kalau orang sukses secara dunia, tapi totok rokok akan luntur dan lain sebagainya, dan ini menjadi kerugian Indonesia yang akan datang. Insya Allah 3 tahun setengah saya dengan Bu Ista sama-sama sekarang sedang suci. Kita proses bagaimana santri ini mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang tentunya harus ditopang dengan anggaran. Dan alhamdulillah kita sudah berikan anggaran untuk santri 3 juta satu santri. Apakah sudah semua? Belum. Insya Allah depan terus akan kita tingkatkan sehingga siapapun yang mondok di Kabupaten Kebumen semuanya mendapatkan beasiswa. Pertanyaannya, apakah duitnya ada? Pemimpin hadir harus memberikan solusi, memberikan jawaban. Betul? Kalau pemimpin masih bertanya duit dari mana, yang pulang naik, semua pasti ada, tinggal kemauannya. Mauan, aturan bisa, laksanakan, selesai. Memang untuk menciptakan sumber daya manusia tidak seperti kita gigit cabai. Sekarang gigit langsung pedas. Kita menciptakan generasi yang luar biasa ini. Kita akan merasakan 10, 20, bahkan 30 tahun akan datang. Baru akan terasa bagaimana hebatnya Kebumen dengan sinar terang dari para santri. Hidup kali. Oleh karena itu, para santri, mari kita doakan para pahlawan kita, santri yang gugur syahid di medan pertempuran Surabaya. Dan kita juga doakan para alim ulama, guru kita, semoga beliau diberikan kekuatan untuk terus berdakwah hingga daerah-daerah Islam terus terang-terang, khususnya di Kabupaten Kebumen, Indonesia secara umum. Alhamdulillah. Terakhir, kalau nanti jangan kita skeptis dengan bahasa sebentar. Silakan kami digerak-gerakkan. Ayo, kami digerak-gerakkan. Jangan skeptis bahwa orang mondok itu nanti hanya jadi kiai, hanya jadi jangan berpikir seperti itu.
Sekarang peluang masuk ke mana saja bisa. Jadi polisi terbuka, jadi tentara terbuka. Bahkan Hafiz Quran pun diberikan ruang hukum. Jadi negara ini sekarang memberikan porsi yang luar biasa untuk para santri, tinggal bagaimana para santri bisa menyiapkan diri untuk